Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Alawais HMM. Dan yang saya hormati juga Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang saya hormati juga dosen pengampu Makul Retrotika Dakwah, yakni Ustadz Muzammil, dan tak lupa pula kepada teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kisah kisah Nabi yang Masya Allah, yang luar biasa ketaatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Nabi tersebut itu mendapat cobaan yang berat, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau itu dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, yang mana beliau meskipun diberi cobaan berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu tetap teguh dan tetap menjalankan perintah Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian yang paling besar yang dialami Nabi Ibrahim ini ialah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri. Siapa anaknya tersebut? Ialah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, dalam kisah ini Allah mengabadikan dalam Quran As-Safaat ayat 102, yang mana yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balawa ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur mada taro. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya maka tatkala itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, kemudian Nabi Ibrahim tersebut berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Di dalam mimpinya bahwasanya Nabi Ibrahim memimpi tersebut bahwasanya disuruh untuk menyembelih anaknya. Kemudian anaknya menjawab, jawabannya gimana dari pertanyaan dari Nabi oleh ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail menjawab bahwasanya, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maksud dari ayat Al-Quran di sini bahwasanya meskipun kita diberi ujian berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap taat menjalankan perintah Allah, tetap sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, begitu besar ketuhanan iman keduanya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam itu tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski harus mengorbankan yang namanya anak tercinta, anaknya sendiri. Begitu pula Nabi Ismail alaihi salam yang menunjukkan ketunduhannya penuh terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwasanya iman sejati itu terwujud ketika kita tetap taat dan sabar dalam menghadapi ujian. Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang meskipun dikit-dikit ngeluh, nah, bahwasanya Allah menurunkan cobaan kepada umatnya itu bukan melainkan untuk benci, tapi melainkan Allah ingin melihat kekuatan atau sampai mana umatku ini bisa bertahan dengan cobaan yang ini.
kuatnya untuk menerima cobaan tersebut. Jadi seperti itu. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ibtala Ibrahimah rabbahu bikalimati fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dolimin, yang artinya bahwasanya dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim tersebut diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, gimana perkataannya Nabi Ibrahim? Saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang zalim. Nah, maksud dari ayat Quran tersebut bahwasanya kita dalam harus meneladani sikap Nabi yang mana saat menghadapi kesulitan, Nabi itu tetap sabar, tetap taat, tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita taati tanpa ragu sikap yang dilakukan oleh Nabi, kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam cobaan ujian, dalam cobaan yang berat, kita harus sabar dan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan iman yang kuat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selalu teguh dan ikhlas dalam menjalankan perintah dan keataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pidato yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.